sini yang apa? Apakah semua sudah di absen sini? Sudah ya? Oh ya. Hari ini tanggal 22. Tanggal 22. Siapa yang hari ini yang masuk? Samsul keterangannya apa? Siapa lagi? Kenapa apa? Albi kenapa Albi? Sakit. Siapa lagi? 2 orang. Siapa nama? Nama ibunya siapa? Sopo? Siapa nama ibunya? Azka ya. Azka untuk Muhammad Azka. Dia keterangannya apa? Alfa. Berarti 3 orang hari ini nggak masuk ya? 3 orang yaitu Albi, Azka atau Sopo dan Samsul. Baik, hari ini kita akan belajar tentang surah An-Nasr. Tapi seperti biasa Bapak pengen 1 orang untuk membacakan surah Al-Fatihah ke depan. Nah, ya silakan maju ke depan. Baik, semuanya ikut dengan apa yang di teman-temanmu di sini. Baik, sini. Sebelum kita sana. Sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar surah An-Nasr. Bapak untuk bukunya akan Bapak bagikan ya. 1 meja 1. Ini kelas berapa? Di kelas 3 kan? Silakan kalian buka halaman 15 di situ. Yang kita pelajari hari ini adalah yang pelajaran 2 yaitu tentang surah An-Nasr. Sebelum masuk kepada materi, Bapak mau nanya sama kalian nih. Bapak mau nanya, kalau kita pengen berangkat sekolah, siapa yang menyiapkan seragamnya? Ibu. Berarti ada bantuan orang tua. Kalau kamu misalkan pengen jajan, minta sama siapa? Ayah. Ada sama ayah. Sama siapa? Sama ayah, sama ibu. Berarti di situ sekali lagi ada yang namanya keterlibatan orang tua. Orang tua membantu kita. Suka nggak ada orang tuanya? Suka. Bagaimana kalau nggak ada orang tuanya? Nggak suka. Nggak suka, sedih ya. Misalkan pergi kemana kita ditinggal sendirian. Nah, kaitannya dengan surah apa? Kenapa? Jarang di rumah terus. Suka kerja. Ya, kerja cari uang buat kamu juga seperti itu. Nah,
berkaitan dengan surah An-Nasr ada di sini ya. Baik, siapa di sini yang mau nonton? Saya. Oke. Ayo belajar membaca dan memahami surah An-Nasr. Perhatikan ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang apa itu pengertian surah An-Nasr, berapa ayatnya, menceritakan tentang apa, dan bagaimana cara membacanya. Yuk langsung saja ya. Tapi sebelum itu jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasr artinya pertolongan. Surah ini terdiri atas 3 ayat, termasuk golongan surah-surah Madaniyah yang diturunkan di Mekah sesudah surah At-Taubah. Dinamai An-Nasr atau pertolongan diambil dari perkataan Nasr yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah ini menceritakan kemenangan umat Islam karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini juga mengingatkan kita untuk selalu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon ampunannya. Surah An-Nasr dapat digunakan dalam setiap sholat wajib maupun sunnah. Kita dapat membacanya setelah bacaan surah Al-Fatihah. Sekarang yuk kita baca surahnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Surah An-Nasr, Surah An-Nasr ada 3 ayat, turun di Mekah setelah surah At-Taubah. An-Nasr artinya itu pertolongan, menceritakan tentang kemenangan umat Islam. Bertasbih kepada Allah, mengingatkan kita akan dosa dan mohon ampunannya. Nah teman-teman, itu tadi belajar kita mengenal, memahami, dan membaca surah An-Nasr. Semoga bermanfaat ya. Anak soleh dan soleha pasti bisa menghafalkannya. Yuk, jangan lupa dan jangan malas untuk belajar setiap saat. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ayo belajar membaca dan memahami surah Nah, sekarang setelah kalian menonton video tersebut, Bapak punya pertanyaan buat kalian. Yang bisa menjawabnya angkat tangan. An-Nasr ada berapa ayatnya? Angkat tangan. Ada 3. Diturunkannya di mana? Di kota Mekah. Kita pintar nih. Diturunkannya setelah surah apa? Surah apa?
bahasa artinya apa? Tepat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Mau nonton lagi? Ini ada kaitan tentang pertolongan yang diterima oleh manusia yang disesuaikan dengan materi kita. Ini ya. Kisah oleh Keluarga Fathu Makkah. Tak lama setelah menghadapi perang Mu'tah, kaum muslimin dihadapkan dengan sebuah peristiwa besar yang mempengaruhi perkembangan sejarah Islam hingga saat ini. Dan peristiwa besar itu adalah Fathu Makkah, yaitu peristiwa pembebasan kota Makkah dari genggaman kemusyrikan kaum kafir Quraisy. Terjadinya Fathu Makkah diawali dari pengkhianatan Quraisy bersama dengan sekutunya, yaitu kabilah Bani Bakar yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang disepakati oleh kaum muslimin dan Quraisy pada tahun 6 Hijriah yang menyatakan bahwa keduanya akan melakukan gencatan senjata atau masa damai selama 10 tahun. Namun belum genap 2 tahun dari perjanjian itu, Naufal bin Muawiyah ada yang dari kabilah Bani Bakar dan dibantu orang-orang Quraisy melakukan penyerangan ke pemukiman kabilah Bani Khuza'ah yang terletak di Al-Wadiyah, yaitu suatu sumber mata air yang tak jauh dari Mekah. Bani Khuza'ah adalah sekutu kaum muslim. Dalam penyerangan itu, terbunuh salah satu orang dari Bani Khuza'ah sehingga terjadilah pertempuran antara dua belah pihak di pemukiman Bani Khuza'ah. Amr bin Salim dari kabilah Bani Khuza'ah berhasil meloloskan diri dan pergi ke Madinah untuk meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW. Sesaat tiba di Madinah, Amr bin Salim menemui Rasulullah yang sedang duduk bersama kaum muslimin di masjid. Ya Rasulullah, bantulah kami dengan kekuatan kaum muslimin. Sesungguhnya Bani Khuza'ah telah diserang oleh Bani Bakar dan Quraisy pada suatu malam. Wahai Amr bin Salim, kau akan dibantu. Abu Sufyan bin Harb sebenarnya tidak ikut campur dengan persekongkolan kaum Quraisy pada penyerangan kabilah Khuza'ah. Tetapi sebagai pemimpin Quraisy, dia mengkhawatirkan pembalasan dari kaum muslimin karena kaum Quraisy telah melanggar perjanjian. Sebagaimana yang diketahui, setelah terjadinya perang Mu'tah, banyak kabilah-kabilah Arab yang mengakui keberanian kaum muslim ketika menghadapi Romawi, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam, dan itu membuat kekuatan kaum muslimin semakin besar. Hal itulah yang membuat Abu Sufyan bin Harb menjadi ketar-ketir ketakutan. Suatu hari, Rasulullah SAW memerintahkan keluarganya untuk mempersiapkan keperluan beliau. Kala itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang menyiapkan keperluan Rasulullah di saat Abu Bakar sedang berkunjung ke rumahnya. Anakku, apakah Rasulullah menyuruhmu menyiapkan keperluan beliau? Iya ayah, oleh karena itu bersiap-siaplah engkau. Apakah engkau tahu hendak kemana? Demi Allah, aku tidak tahu ayah. Beberapa hari kemudian, Rasulullah mengumumkan bahwa beliau akan segera berangkat ke Mekah dan memerintahkan kaum mukminin untuk melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Lalu beliau membaca doa. Ya Allah, tutuplah penglihatan dan pendengaran orang-orang Quraisy agar tidak mengetahui informasi keberangkatan kami. Keberangkatan kaum muslimin dimulai dari Madinah pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Banyak dari kabilah-kabilah muslim yang bergabung dengan Rasulullah dan sebagian lagi bergabung selama di perjalanan, sehingga pasukan muslimin mencapai 10.000 prajurit. Di dalam perjalanan, Rasulullah bersama kaum muslimin bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Saat itu, Abbas termasuk hijrah bersama keluarganya ke Madinah dan hendak memeluk Islam. Dan pertobatan Abbas pun diterima dengan gembira oleh Rasulullah SAW. Dan pada tahun ini,
Quraisy. Sebelum memasuki Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar pasukan muslimin dipecah menjadi 4 kelompok dan masuk ke Mekah dari berbagai arah. Lalu semua diperintahkan tidak boleh berperang dan menumpahkan darah, kecuali jika benar-benar terpaksa dan dalam bahaya. Ketika semua kelompok pasukan muslim memasuki Mekah, mereka tidak mendapatkan perlawanan apapun kecuali pasukan Khalid bin Walid. Khalid memperoleh perlawanan dari gembong-gembong Quraisy yang mengumpulkan pasukan di Khondamah. Adapun gembong pasukan Quraisy tersebut adalah sahabat Khalid di masa jahiliyah dulu. Mereka adalah Ikrimah bin Abi Jahal dan Safwan bin Umayyah. Melihat dia harus menghadapi sahabatnya sendiri, Khalid awalnya menahan diri dan berusaha mengajak mereka kepada Islam. Namun ketika pasukan Quraisy membuka busur panah dan membunuh saudara mereka, sikap Khalid lalu berubah. Wahai seluruh pasukan muslimin, tiba kita ada musuh yang nyata, maka persiapkanlah diri kalian. Pasukan Quraisy yang dipimpin Ikrimah menyerang kaum muslimin dan terjadilah pertempuran di antara kedua pasukan. Melihat pasukannya hancur berantakan, Ikrimah dan Safwan memilih untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Ayo sobat, kita pergi sebelum Khalid menghabisi kita. Celakalah kita yang memulai pertempuran ini, tapi kita pula yang kabur seperti tikus-tikus pengecut. Sudahlah, yang penting selamatkan nyawa kita terlebih dahulu. Akhirnya, Ikrimah dan Safwan berhasil kabur. Khalid memerintahkan pasukannya untuk tidak mengejar mereka. Tahan diri kalian, tidak perlu kalian kejar mereka berdua. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah masuk ke Mekah dengan meninggalkan untainya. Beliau terus menundukkan kepalanya hingga menunjuk sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyadari betul bahwa berkat pertolongan Allah lah semua ini bisa terjadi. Setelah melakukan tawaf sebanyak 7 putaran di Baitullah dengan untainya, beliau lalu meminta Utsman bin Talha untuk mendekatkan dengan Ka'bah. Kemudian Nabi melihat ke arah orang-orang Quraisy. Ada keinginan saat orang-orang yang berkumpul menatapnya. Mereka khawatir dengan nasib mereka setelah kaum muslimin memasuki Mekah. Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian, kira-kira apa yang akan dilakukan terhadap kalian? Kami anak saudara kami yang mulia, dan anak saudara kami yang mulia. Pergilah, karena sesungguhnya kalian semua telah bebas. Ucapan tersebut merupakan pengampunan umum bagi kaum kafir Quraisy dan penduduk Mekah. Begitulah bagaimana sikap maaf yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun terhadap orang-orang Quraisy yang dulu pernah memperlakukan beliau sangat buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk ke dalam Ka'bah dan ditemukan 360 patung berhala dan gambar-gambar pada dinding Ka'bah. Terlihat pula patung-patung wanita yang diukir dari kain yang kemudian beliau pecahkan dengan tangannya sendiri. Rasulullah juga menunjuk semua patung dengan tongkat di tangannya seraya membaca firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 81. Yang benar telah datang, dan yang batil telah menyala. Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti. Ketika telah tiba waktunya sholat, Nabi lalu meminta Bilal bin Rabah memberikan azan di atas Ka'bah, dan itulah untuk pertama kalinya azan dikumandangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan Khalid bin Walid pergi ke daerah Nakhlah untuk menghancurkan Uzza. Ketika Khalid bin Walid tiba di Nakhlah, lalu ia menemukan sebuah pohon besar yang dikelilingi dengan sebuah bangunan. Pohon itu adalah Uzza, berhala yang diagung-agungkan kaum Quraisy, Kinana, dan seluruh penduduk Arab jahiliyah. Kemudian Khalid menghancurkan rumah berhala itu dengan penuh keyakinan dan keberanian. Begitulah kisah Khalid bin Walid dalam peristiwa Fathu Mekah. Ada hikmah yang kita ambil dari kisah ini adalah: pertama,
Rasulullah mengajarkan kita akan sikap lapang dada dan memaafkan kesalahan orang lain serta menghilangkan dendam dari hati kita. Yang kedua, mendakwahkan Islam dengan kelembutan dapat membuat orang yang diajak akan tersentuh hatinya. Kemudian yang ketiga, jika kita mengharapkan sesuatu, maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Lalu serahkan itu kepada Allah yang menentukan. Karena sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tadi? Nah, Bapak sekarang akan menanyakan tentang video tadi. Itu kisah tentang Panglima, yaitu Panglima siapa namanya? Ada yang bisa menjawab? Khalid bin Walid. Dia itu adalah salah satu panglima perang dari zaman apa? Pada zaman Rasulullah yang begitu kuat yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dan dia berhasil untuk membebaskan Mekah. Dari siapa? Dari kafir Quraisy. Setelah Makkah bebas, kemudian Rasulullah pun masuk ke apa? Ke Mekah, yaitu masuk ke bangunan apa itu? Ka'bah. Ternyata di dalam Ka'bah ada apa? Patung. Ada patung. Terus patungnya patung apa? Pecah. Patung wanita dipecahkan oleh Rasulullah dan dihancurkan dan dibersihkan dari berhala-berhala. Kemudian dikumandangkanlah azan, tepat sekali. Gimana sih bunyi azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Reza, kita turunkan Reza. Seperti itu. Sekali lagi, Bapak mau nanya, adakah kaitan dengan video tadi yang kita tonton dengan materi kita, yaitu tentang surah An-Nasr, yaitu tentang pertolongan? Adakah kaitannya? Apa itu? Tentang pertolongan, tepat sekali. Ada yang lain? Nah, tentang pertolongan, bahwa kita itu kalau misalkan pengen sesuatu bisa minta bantu orang tua, bisa minta bantu teman, dan tentunya minta bantuan Allah dengan cara berdoa. Sekarang buka halaman 15. Siapa di sini yang hafal, yang bisa membaca surah An-Nasr? Arkan bisa, Arkan? Silakan. Bisa? Ada yang bisa membaca? Bisa nggak dia? Bisa nggak Arkan? Tepuk tangan yuk. Ayo, Arkan. Tidak bisa. Baik. Repi mana? Bisa bacanya surah An-Nasr? Bisa nggak? Nah, biar Bapak yang baca, tolong diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Buka halaman 25. Ini adalah pesan surah An-Nasr, penjelasan surah An-Nasr yang bisa kalian baca. Sekarang Bapak minta
Silakan baca dalam hati halaman 25. Pesan surah An-Nasr. Silakan baca dalam hati. Halaman 25. Ya, baca dulu. Ya. Nanti Bapak akan mengajukan pertanyaan. Tunggu lihatkan dulu temannya yang belum selesai. Ya. Gak apa-apa. Sudah? Belum. Jangan, mungkin dia ini kali sepatunya basah yang dibukanya. Yang sepatunya basah, jangan dibuka. Bapak nggak buka sepatunya. Jangan dibuka. Oh. Tadi baca belum? Pertanyaan Bapak sama seperti yang awal tadi. Yang bisa angkat tangannya. Ada berapa jumlah ayat surah An-Nasr? An-Nasr artinya apa? Pertolongan. Wih, pintar nih anak kelas 3 nih. Selain itu, diturunkan di mana? Kota Mekah. Selain itu, terakhir Bapak mau tanya. Surah An-Nasr turunnya setelah surah apa? Tepat sekali. Ini salah satu surah yang paling pendek karena hanya ada 3. Masa sih nggak ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu. Baik, sekarang sudah masuknya waktu tentang tugas yang akan kalian kerjakan. Bapak minta yang Bapak sebutkan namanya langsung ambil tasnya pindah ke sini ya. Nanti yang ini pindah ke sana. Anida, Zipa, Hana, Mondi, Naufal. Berapa orang? 5 kan? Dan Muhammad Nanjo 5 orang. Silakan pindah ke sana. Yang ini pindah ke sini. Ya, pindah ke sana.
5 orang ini Bapak bagikan. 2, 3, 4, 5. Yang ini tugasnya nanti ya, sebentar ya. Tugas kalian adalah menjawab daripada yang ini. Mau yang atas atau yang bawah. Yang atas ada pertanyaannya 4 soal, sedangkan yang bawah pertanyaannya ada 2 soal. Nah, mau yang atas atau mau yang bawah? Atas ada 4 soal. Bisa dibaca soalnya? Bisa dikerjakan? Jawabnya di sini. Nah, Bapak bacakan nomor 1. Apakah kamu tahu contoh gejala alam yang terjadi di lingkungan sekitarmu? Yang kedua, apa saja contoh gejala alam yang kamu tahu? Yang ketiga, jika terjadi, yang bawah. Nah, nomor 1, apa yang kamu amati dari gambar di atas? Nah, ini tentang apa nih? Gambar yang 4 ini. Dan selanjutnya nomor 2, bagaimana cara meminta pertolongan kepada Allah agar terhindar dari musibah? Bagaimana caranya? Jawabnya di sini. Mau pilih bawah ya? Ya, mau pilih bawah. Nah, sekarang kalian lebih mudah lagi soalnya. Langsung diisi di belakangnya, boleh. Sedangkan ini Bapak minta kamu, nah dan 5 kertas kamu gabung sini ya. Bawa kursinya ke sini. Kelompoknya ini, kelompoknya 1 meja, 1 kelompok. Sedangkan yang di kelompok 2 ini Bapak bagikan per meja 1, 1, 1, 1, 1, jadi ada 5. Tugasnya, nah kita baca. Berikut ini potongan ayat Al-Quran dari beberapa surah pendek. Nomor 1, kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas nanti. Nomor 2, sebutkan nama surah dan ayatnya. Nah, ini kamu isi 1 atau 2 atau 3. Anasar ada berapa ayat? 3. Fokus sana dulu. Ada di? Ini yang nomor 1 kah? Yang ini kan nomor 1 atau yang ini nomor 1? Nah, tinggal kamu kasih nomor 1 ayat yang pertama. Oh, ini ayat pertama. Oh, ini ayat yang kedua. Oh, ini ayat yang ketiga. Jadi tugas kalian adalah mencari nomor A. Kalau ada segitu ya. Tulis 1, 2, 3. Cara menjawabnya ada di halaman buku paket. Buku paket halaman berapa? 15.000. Nah, ada di halaman 15. Kamu cari tulisannya yang cocok. Ini hanya mencari A. Ya. Ya, boleh. Enggak usah diisi, langsung aja nomor 2. Langsung diisi. Halaman 13, halaman 15. Isi ulung. Halaman 15 buka. Nah, Iza aja nih ayat yang berapa? Nah, di sini. Nah, boleh dulu. Ingat kelompok harus diskusi. Langsung ditulis di sini.
dari gambar di atas. Kamu nih yang pintar-pintar nih, Bapak kasih soal yang sulit. Apa yang kamu amati dari gambar di atas? Ceritakan, ini gambarnya tentang apa? Ada berapa gambar tuh? Berarti ada 4 kalimat. Ya, nomor 1A. 1A. Nah, diskusi silakan. 1A. Ini apa aja? A, ini B, ini C, ini D. A ini gambar apa? Tulis di sini 1A, gunung meletus. Belum, bentar lagi. Bentar ya. Jangan lupa tulis namanya ya, nama anggota kelompoknya. Ya, lalu tulis. Ya. A, gunung meletus. Ini A, B, C, D. Belum? Pasang. Ya betul. 1A. B-nya apa? B-nya? Duduk di tempat ya. Enggak usah. Nanti. Terus nama kelompoknya yang ada di bawah. Sini. Ya, boleh. Nama itu ya, jangan nama panggilan ya. Bentar ya. Ya. 1D sama dengan itu gambar. Enggak paham? Ya. Nah, itu gambarnya tentang apa? Nah, tulis sabarnya 1A, gunung meletus. 1. Hah? Semua lah. Yang B apa? Kenapa? Ini apa? Ini apa? Ah, gitu. Berdoa 1A. 1A gambarnya itu apa nih? Ini gambarnya tentang apa? Berarti sini 1. Ya, besok kembali ke kursinya. Yang siapa tadi? Sana kamu. B, nomor B dulu.
halaman ketiga. Semuanya perhatikan. Silakan, ini ayat yang ke-1. Lihatkan sama ke atas. Ke depan. Nah, tunjukkan mana ayat yang pertama? Ayat yang kedua? Ayat yang ketiga? Mana apa? Betul, tepuk tangan. Oh iya, tepuk tangan. Sendiri-sendiri. B tentang surah apa? Gempa bumi. B gempa bumi. Yang C tentang banjir. Yang D tentang banjir besar. Ayo lanjut, sini. Kita akan melihat teman. Ya, kami dari kelompok. Ini ayat yang pertama. Mana? Lanjut, masih di ayat yang kedua. Ayat yang ketiga mana? Tepuk tangan. Sini, sini. Sudah selesai. Ayo, yang kelompok mana lagi yang selesai? Nah, silakan Sakila. Ya, betul. Lanjut, kelompok. Ya, betul, ini betul. Bagaimana cara kita berdoa kepada Allah? Gimana caranya? Kami dari kelompok. Dengarkan dulu, dengarkan. Hei, yang lain diam. Ini ada ayat yang pertama. Lanjut, mana lagi yang mau takbir? Nah, kelompok Reza. Sini aja, Reza, sini aja. Kami dari kelompok ya menunjukkan ayat yang pertama. Coba tunjukkan. Nah, gini. Pegang ini. Nah, ayat yang kedua mana? Ayat yang ketiga mana? Betul, tepuk tangan. Selanjutnya yang paling belakang. Silakan perlihatkan kepada temannya. Silakan lihatkan sama temannya. Coba tunjukkan ayat yang pertama yang mana? Ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Tepuk tangan.
terdiri atas 3 ayat, termasuk golongan surah-surah Madaniyah yang diturunkan di Mekah, sehingga surah At-Taubah dinamai An-Nasr atau pertolongan, diambil dari kata An-Nasr yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah ini menceritakan kehidupan umat Islam karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini juga mengingatkan kita untuk selalu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya. Surah An-Nasr dapat digunakan dalam setiap sholat wajib maupun Lagi sunnah. sholat boleh baca surah An-Nasr. Sama-sama kita baca ya. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Surah An-Nasr, Surah An-Nasr, ada 3 ayat, turun di Mekah, setelah surah At-Taubah. An-Nasr artinya itu pertolongan, menceritakan tentang kemenangan umat Islam. Bertasbih kepada Allah, mengingatkan kita akan dosa dan mohon ampunannya. Nah teman-teman, itu tadi belajar kita mendengar, memahami dan membaca surah An-Nasr. Semoga pasti bersama-sama. Yuk, jangan lupa dan jangan malas untuk belajar setiap saat. Dan saya sendiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sudah masuk waktunya penutupan daripada kegiatan belajar kita. Kita sudah belajar tentang surah An-Nasr. Yang bisa menjawab pertanyaan Bapak di tangan ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Surah An-Nasr. Apa lagi yang kamu ketahui? Tentang menolong, betul. Apalagi tentang pertolongan. Apalagi yang kamu pelajari hari ini? Tentang kalau kita meminta pertolongan Allah dengan bagus, Ozil, bagus sekali. Ada yang lain mau menjawab? Apalagi yang kamu pelajari hari ini, Hana? Tadi kamu lihat foto apa tadi? Dengarkan teman kalian mau bicara. Foto hari kiamat. Apalagi yang kamu lihat? Apalagi yang kamu lihat, Hana? Apalagi yang kamu lihat? Bencana. Ada yang bisa menyebutkan salah satu bencana? Perang boleh. Banjir.
Apalagi salah satu bencana? Banjir. Banjir. Tsunami. Tsunami, Gempa bumi. gempa bumi, Angin kencang. gunung meletus, Gunung erupsi. gunung erupsi. Gunung. Makanya kita sebagai umat Islam banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah. Semoga selamat dunia dan akhirat. Tahu nggak dunia dan akhirat? Rabbana Atina fid dunya hasanah wa qina ya, habis ini kita sholat, sebelum sholat Bapak membagikan ulang PR buat kalian di rumah kalian. Bentar ya. Ini orang tua kalian yang menilai. Orang tua kalian menilai kalian membaca surah An-Nasr. Nanti dibawa lagi ke sekolah dan ditanda tangan. Ya, orang tua tanda tangan. Orang tua nanti di sini. Nah, halo. Orang tua nanti di sini. Halo. Halo, halo. Hai, hai, hai. Sebelum pulang, Bapak pengen kalian duduk yang tenang. Mau berkaitan? Ikuti Bapak, ikuti Bapak. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Sekali lagi. Sekali lagi. Ini membuat kita merasa tenang, merasa rileks, ya. Kalau Bapak sebut satu, maka tepuk tangan satu. Kalau Bapak ucapkan dua, tepuk tangan dua. 1, 2, 3, 4. Permainannya dimulai dari sekarang. 1, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2. Nah, tepuk tangan bersama. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, kalian suka. Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung pulang aja kan. Ya, yang mau sholat silakan sholat. Bukunya ini lupa Bapak bukunya. Bantu Bapak.